panjang sekali. Oh ini paketnya A, bagaimana dengan kinerjanya, bagaimana perencanaan itu akan dilihat spesifikasi tadi ya dari Pak Adnan. Bagaimana spesifikasi itu dilihat dari inputnya, dari proses produksinya, atau dari outputnya. Oh kalau kita buat beli mobil pemadam kebakaran, tidak hanya melihat produk mobilnya, input dan outputnya, tapi kita juga melihat proses produksinya. Ada proses pengembangan aksesorisnya, ada modifikasi mobilnya, ada proses pengirimannya. Jadi tidak hanya kita melihat outputnya, tapi kita perlu memastikan prosesnya, proses produksinya. Dan juga kita harus memastikan input apa yang harus dimuat sehingga nanti ketika melakukan pengetesannya benar, tekanan airnya tepat, bisa sampai berapa tekanannya gitu ya, airnya bisa sejauh mana muncul untuk memberikan layanan kepada masyarakat bencana dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita hanya fokus kepada output, tidak fokus kepada proses produksi atau bahkan inputnya. Nah ketika kita menjadi PPK, semua kinerja ini kita harus kelola dengan baik. Jadi tidak hanya saya beli mobil A gitu, atau saya membeli ambulan A atau membeli rumah sakit A. Kemudian mengelola hubungan penyedia, jangan sampai jadi saya selalu bilang kita ini yang masuk di institusi kami atau di lembaga kami adalah orang-orang atau kementerian daerah atau juga di kelembagaan adalah penyedia best performer. Jadi gini, saya bilang ini, kebetulan saya punya pengalaman magangnya di beberapa proyek gitu ya, di luar gitu. Kalau di Amerika, apa sih sebenarnya kontraktor gimana sih? Kalau di Jepang gimana sih? Kalau di Indonesia bagaimana sih? Nah mereka itu selalu mencari yang namanya best performer. Artinya begini, kalau saya lihat waktu saya jadi PPK, kalau saya punya spesifikasi A, saya itu atau waktu pelaksanaan saya itu selalu meminta pengawas atau meminta MK untuk membantu saya sebagai PPK memastikan kontraktor itu bekerja dengan baik. Jadi isinya itu surat teguran, surat peringatan, surat himbauan, gitu ya, atau surat apapun lah. Jadi kalau ada schedule, biasanya Bapak Ibu kalau schedule kita dikonstruksi pakai kurva S ya. Kita pakai kurva S, itu yang di bawah itu minggu pertama, kedua, ketiga itu sudah landai juga nggak nyampe progresnya. Udah landai bisa gitu ya. Kayak di ujungnya nagrek, jadi S-nya tuh jadi nggak S gitu. Bawahnya landai banget, atasnya nagrek banget gitu. Udah landai sekali, ini gak nyampe juga gitu. Jadi PPK-nya itu stres gitu. Ini minggu kedua harusnya 3% masih 0,07% gitu ya. Minggu ketiga harusnya 5% masih 0,2% gitu. Di schedule, buat perubahan schedule, minta bantuan minta surat gitu ya. Dan gak nyampe nih gitu. Nah kita tidak begitu, kita maunya best performer. Kalau bisa kita ngobrol sama seluruh penyedia kita. Kalau PPK minta 3 bulan, kontraktornya bilang saya bisa bulan. Itu namanya best value procurement. Mencari penyedia. Kalau kita punya batas di sini, mereka bilang saya bisa lebih baik. Nah ini yang sulit. Nah ini yang kita berharap PPK juga punya kewajiban semacam ya di dalam hubungan kontraknya itu membina para penyedia. Nantinya itu kalau sudah jadi penyedianya PPK-nya itu saya, itu penyedianya itu jadi penyedia bagus, nggak lagi menjadi penyedia yang biasa-biasa saja. Kalau sudah bekerja sama dengan saya, nah itu harus. Kalau saya cita-cita seperti itu yang kita harapkan juga. Jadi bukan
kerjanya mengawasi seperti polisi, nggak maju-maju, nggak selesai-selesai, nggak datang-datang barangnya, sudah barangnya datang banyak yang ketinggalan. Nah itu bukan gitu. Ada kontraktor-kontraktor, ada penyedia-penyedia, ada pemberi-pemberi jasa yang bilang kalau Bapak minta kami bisa melaksanakannya lebih baik, waktunya lebih cepat, kualitasnya lebih bagus. Nah, kita ingin maju ke sana, memiliki penyedia-penyedia yang handal. Bukan hanya PPK yang handal, tapi karena PPK-nya Bapak Ibu di sini, kita punya penyedia-penyedia yang handal. Karena kita mengelola hubungan penyedia. Jadi fungsi kontrak salah satunya adalah mengelola hubungan penyedia. Kita membina penyedia-penyedia itu menjadi penyedia-penyedia terbaik yang ada di Jawa Barat. Berikutnya adalah penyelesaian perselisihan. Selalu ada saja, tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita ingin, kalaupun ada perselisihan, kita bisa komunikasikan dengan baik. Ada LKPP juga, penyelesaian sanggah, penyelesaian sengketa PPS ya, lembaga penyelesaian sengketa. Dan jadi kita bisa minta bantuan dari awal sudah kalau biasanya kalau di dalam kontrak konstruksi ada yang disebut dewan sengketa. Dewan sengketa itu seperti membentuk tim dari berbagai pihak yang akan menjadi pihak yang mencegah terjadinya perselisihan. Jadi bukan kalau sudah ada perselisihan baru diselesaikan, bukan, mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan. Jadi kalau kita di pengadaan ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini programnya. Terakhir adalah penutupan kontrak. Jadi kita harus menyelesaikan kontrak, tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi tanggung jawab, tagihan sudah diselesaikan, defeknya sudah diselesaikan, semua penyelesaian pekerjaan sudah diselesaikan, dan kita memastikan semua pihak sudah memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Meskipun kadang-kadang tadi kita tetap membuka kontrak itu sampai dengan kontrak. Ini ada banyak resiko di kontrak dan Bapak Ibu, saya selalu bilang resiko. Jadi kalau kayak beli lahan itu lokasi. Kalau jadi PPK itu resiko. Ya. Kenapa? Ya tadi karena PPK punya banyak tanggung jawab yang seperti seolah-olah semua beban pengadaan itu ada di PPK, sehingga PPK harus, jadi resiko itu tidak perlu semuanya ditanggung oleh PPK. Itu prinsip kita sebagai PPK. Jadi resiko itu bisa pertama dikelola oleh PPK. Kalau PPK merasa resiko itu dia paling paham untuk mengelola resiko itu. Resiko juga bisa diserahkan kepada penyedia. Ya tentu saja kita memahami ya di tipe kontrak mana yang resikonya lebih besar diserahkan kepada penyedia. Kontrak harga satuan resikonya lebih besar kepada PPK. Kontrak lamsam resikonya lebih besar kepada penyedia. Karena di dalam kontrak lamsam disebutkan seluruh resiko ditanggung oleh penyedia. Ini disebutkan di dalam kontrak lamsam. Artinya kalau kita merasa tidak bisa, PPK merasa bahwa kontrak ini akan lebih resiko-resiko di dalam kontrak ini lebih banyak yang bisa dikelola atau bisa dipastikan tidak berdampak ditanggung oleh penyedia, kita serahkan. Tentu saja ada biaya atas pengelolaan risiko itu. Jadi risiko itu selalu dikomunikasikan. Di mana komunikasi risiko itu? Jadi kalau pengadaan itu isinya komunikasi risiko. Waktu persiapan dengan konsultan misalnya ya, konsultan basic design lah misalnya atau tim basic design untuk desain mobil, itu kita membahas risiko. Waktu unleasing itu
itu isinya adalah pembahasan risiko. Jadi isi dalam pertemuan-pertemuan PPK dengan pihak-pihak yang terkait itu sebetulnya membicarakan risiko. Apakah risiko itu akan ditanggung? Apakah risiko itu akan dialihkan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan? Atau risiko itu harus dibayar dengan jaminan, misalnya ORIS, gitu ya? Itu bisa. Yang pasti kita sudah mengidentifikasi risiko. Artinya risiko itu boleh terjadi, tapi tidak boleh berdampak. Karena no risk no gain. Kalau kata orang bisnis, boleh nggak risiko terjadi? Boleh, asal tidak berdampak. Jadi yang boleh adalah risiko-risiko kecil yang tidak berdampak. Kalau tidak, kita tidak akan maju nih. Kita nggak mau ngambil risiko sama sekali, tidak bisa. Tapi kita tahu bahwa risiko yang terjadi itu tidak ada dampaknya sama sekali, tapi justru memberikan kemajuan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan kita. Nah, harus dikomunikasikan supaya biaya risiko itu tidak besar. Karena penyedia itu menghitung risiko dan membebankan biaya risiko itu kepada biaya item pekerjaannya. Oh, ini risikonya besar nih, karena galiannya ini nggak bagus ini, kemungkinan amblas sama dia nih. Jadi mereka akan mengidentifikasi risiko. Sehingga kita perlu mengkomunikasikan risiko kepada semua stakeholder. Ada tahap-tahapnya tadi ya. Kalau tahap pertama, tahap perencanaan itu hanya sedikit yang membahas risiko. Di pengadaan lebih banyak lagi melibatkan kontraktor yang akan menjadi calon penyedia. Pada saat pre-award meeting itu lebih banyak lagi. Pada saat kontrak, meeting mingguan, meeting bulanan, itu isinya adalah membahas semua risiko. Yang paling penting adalah risk communication, komunikasi risiko, kemudian risk allocation, kita mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan, dan yang paling penting lagi supaya persepsi risiko kita sama, supaya tidak biaya risiko tidak besar jatuh kepada pengadaan yang kita lakukan. Kita lanjutkan. Percepat sedikit, saya percepat. Ya ini biaya risiko dan ini kita lanjutkan saja. Saya sedikit saja, ini ada hasil studi, hasil riset ya, hasil riset. Kondisi existing pelaksanaan kontrak ini di studi di 5 perguruan tinggi yang besar ya di Indonesia, yang namanya PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang nilai proyek-proyeknya cukup tinggi begitu, karena operasional per tahunnya cukup besar, rata-rata di atas 30 anggarannya, penggunaannya. Nah, ini kita lihat bahwa kesesuaian kontrak awal dan kondisi di lapangan. Hanya pada termin pembayaran kesesuaiannya mencapai 87%. Terkait dengan project atau tim leader itu sesuainya sampai dengan 70%, di atas 70%. Metode pelaksanaan sesuainya di atas 70% juga. Tenaga ahli itu lebih kecil lagi. Yang di lapangan itu rata-rata turun, hanya 68% yang sesuai. Jadi sisanya ada perubahan. Spesifikasi teknis hanya 60%. Sementara nilai kontrak itu berubah. Jadi hanya 42% kontrak yang nilainya tidak berubah. Jadi sisanya berubah. Jadi ada 58% kontrak itu berubah. Lingkup pekerjaan hanya 40% lingkup pekerjaan yang tidak berubah. Jadi 60%-nya berubah. Dan gambar hanya 36%. Gambar itu yang tidak berubah. Artinya, Bapak Ibu, kita tuh sebenarnya menjual paket yang subject to change gitu ya. Sesuatu yang kita jual itu atau yang kita minta adakan. Jadi sebagai PPK saya meminta untuk mengadakan melalui penjualan pemilihan atau melalui proses lainnya, masuk tender gitu. Dokumen kita tuh 36% saja yang tidak berubah. Sisanya itu isinya itu ya berubah semua. Kecil sekali gitu. Kalau kita ingin ya tadi sejauh mana kualitas pengadaan kita
juga tergantung pada kualitas perencanaan kita. Karena kalau kata orang planning, kata orang perencanaan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Tapi perencanaan kita itu yang cukup mapan itu hanya di 36%. Pada lingkup apa saja kontrak itu berubah, biaya 29% berubah, waktu berubah itu artinya dia ada penambahan ya, jarang sekali kontrak itu ada pengurangan, tapi ada beberapa kontrak mengalami pengurangan. Tapi ini di luar CCO biaya. Artinya kalau kita hitung CCO itu pasti perubahannya terjadi, tambah dan kurang. Kemudian waktu, spek, administrasi yang tidak ada hanya 10%. Kemudian ini di perubahan waktu, rata-rata perubahan waktu 5-10% itu ada 40% paket waktunya berubah. Ini dari studi kita dari masing-masing universitas itu nilai proyeknya sudah ditetapkan dan waktunya sudah ditetapkan. Kemudian proyek mempunyai perencanaan yang matang 37%, mempunyai mitigasi risiko hanya 31%, kemudian komunikasi antar pihak itu hanya 12%. Lanjut di ini presentasi atas perubahan spesifikasi teknis itu di atas, kalau kita total yang tidak berubah itu hanya 34%, sisanya berubah di antara di atas 5% itu ada 32% berubahnya kurang dari 5%, antara 5-10% itu ada 28% dan sisanya 5% di atas 10%. Kemudian presentasi perubahan akibat defect list ya. Ketika kita menerima kontrak, kita masih punya rincian hal-hal yang perlu diperbaiki oleh kontraktor atau oleh penyedia jasa atau oleh vendor ya. Yang tidak ada defect listnya hanya 42%. Artinya 58% itu mengalami defect. Artinya kita masih minta perbaikan sampai dengan penerimaan pertama dari hasil pekerjaan, sampai dengan batas waktu pekerjaan. Kemudian perselisihan cukup sedikit, artinya masih moderat, hanya 49% yang mengalami perselisihan. Tapi menurut saya 49% itu cukup tinggi. Rata-rata perselisihan itu di teknis 11%, non teknik 9%, di volume 8%, spesifikasi 8%, waktu 8%, pembayaran 3%. Kalau digambar sedikit hanya 3%. Kemudian di strategi agar tidak terjadi permasalahan, ini koordinasi, ketegasan, pengendalian dan perencanaan. Nah, ini yang direkomendasikan. Kemudian metode penyelesaian ini cukup baik, di musyawarah di 45%, tidak ada solusi di 38%, mediasi 15%, pengadilan 2%, jadi masih ada, dan arbitrasi ada 1%. Jadi bahkan sampai dengan pengadilan itu sampai saat ini masih terjadi. Jadi itu kira-kira berbagai hal yang perlu kita lihat di kelengkapan dokumen juga. Kalau kita lihat dokumen yang paling lengkap adalah dokumen serah terima. Dokumen serah terima itu sampai 98%. Gambar itu sudah selesai di akhir masa kontrak di 98%, pembayaran ya 97%. Tapi yang paling jelek di sini di defect list itu dokumennya hanya 70%, mutual check zeronya nolnya di 84%, jaminan-jaminan di 1%. Jadi hal-hal ini yang kemudian kita lihat bahwa kita sebagai